untuk duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saya kalau khotbah pakai ini saudara, sesek. Ya. Ya biarkan aja dah. Saya diberikan kesempatan 45 menit ya Pak Andreas ya. 40 apa 45 menit? Oke. Saya akan pakai kesempatan ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Yesaya 58. Puji Tuhan di sini sudah ibadah offline, kalau di gereja saya masih online. Ya. Puji Tuhan saudara ya, saya sih kalau saya pribadi sebenarnya saya bilang gini. Ya, kalau bisa ya offline enggak apa-apa, tapi ada beberapa jemaat kita, mereka sangat istilahnya itu hati-hati karena ada beberapa yang bekerja di kesehatan. Nah mungkin mereka sangat menjaga baik dari pribadi mereka, ya jangan sampai dari mereka ketularan ke yang lain, nah itu mereka jaga. Jadi saya bilang oke lah offline enggak apa-apa. Ya, cuma nanti mungkin sesudah vaksin semua baru kita bergerak. Tapi saya bilang gini, nah nanti kalau Desember Natalan, terus gimana? Masa kita online terus gitu? Oh kalau itu gini aja Pak Gem, nah nanti kalau pas Natalan kita ibadah di luar aja gitu. Wah, saya mikir, ya wes terserah lah. Ya mau di luar, malah di luar itu kan lebih bagus gitu kan, terbuka semua, ya enggak apa-apa gitu. Ya saya pikir enggak masalah lah ya. Yang penting kita terus beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oke. Kita akan baca Yesaya 58 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Agak panjang tapi enggak apa-apa supaya kita mengerti ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan apa? Sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menyanyiakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Juga, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka apa? Belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan apa? Menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku.
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan belajar sama-sama. Ya. Karena hari-hari ini kalau saya boleh ngomong kepada Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia sedang digoncang. Ya, sedang digoncang. Bahkan kalau saya boleh ngomong, semuanya serba terbalik. Kenapa saya katakan serba terbalik? Coba ya, yang tadinya selalu Tuhan ajarkan kepada kita, kita bersekutu, jangan jauh-jauh. Sekarang harus apa? Jaga jarak, minim 1 meter. Tuh. Terus kita harus saling menyapa, shalom, salaman. Sekarang enggak boleh. Banyak hal kalau kita lihat hari-hari ini kok malah terbalik gitu kan. Tapi saya sungguh percaya segala sesuatu Tuhan izinkan. Tuhan itu punya maksud loh. Ada amin. Tuhan itu punya rencana dan rencananya selalu indah. Ya, buat orang yang bukan hanya sekedar percaya tapi yang mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, yang menuruti perintah Tuhan. Kalau tidak, ya. Nah saudara, di ayat yang pertama, ya jelas Bapak Ibu perhatikan di situ, dikatakan apa? Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Wah ini mulai kuat ini. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bapak Ibu tadi sudah baca di situ. Ya, ternyata dosa mereka itu apa? Kalau kita lihat tadi, mereka berpuasa itu kan baik. Mereka merendahkan diri itu kan baik. Mereka beribadah mencari Tuhan itu baik. Mereka mencari Tuhan itu baik. Tapi jangan lupa. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab itu cuma ada 2 hukum. Hukum yang pertama, Tuhan nomor 1. Ada amin. Salib itu ada yang vertikal. Tapi jangan lupa ada yang horizontal. Nah ini yang Tuhan jengkel, ini yang Tuhan murka, ini yang Tuhan tidak suka. Makanya firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Sampaikan dengan kuat. Ya. Nyaringkan suaramu, sampaikan. Nah sore hari ini firman ini datang kepada kita. Saya harus ngomong keras-keras. Ini cuma 2 orang. Saya harus lantang menyampaikannya. Katakan amin. Kenapa?
Jangan lupa Bapak Ibu, mencari Tuhan itu baik. Beribadah itu baik. Merendahkan diri itu di hadapan Tuhan itu baik. Berpuasa itu baik. Tapi ingat, kalau yang horizontal ini yang kau tidak lakukan, itu yang dibilang apa? Kesalehan yang palsu. Engkau boleh melayani. Khotbahmu luar biasa. Terkenal seluruh dunia. Diundang di mana-mana. Tapi kalau engkau benci dengan saudaramu, marah dengan sesama hamba Tuhanmu, bahkan berhantam dengan keluargamu, ini loh yang Tuhan ngomong, kesalehanmu palsu. Yang Tuhan mau itu, vertikal itu bagus. Horizontal itu loh, itu perhatikan. Makanya kenapa firman Tuhan bilang gini. Ya. Oh yang kelihatan aja engkau tidak bisa kasih, apalagi yang enggak kelihatan. Omong kosong. Saya percaya kalau firman Tuhan disampaikan seperti ini, pasti ada maksud Tuhan di sini. Ada amin? Ngaku. Siapa yang geger sama menantunya hari ini? Siapa yang berantem dengan suaminya atau istrinya hari ini? Siapa yang berantem dengan sesama hamba Tuhan hari ini? Dengar! Aku ngomong keras, kuat-kuat. Kesalehanmu palsu. Nah Tuhan mau supaya kesalehan kita itu betul-betul murni, tulus, sejati. Kita boleh mengasihi Tuhan, kita boleh melayani Tuhan, kita boleh berpuasa, kita boleh berdoa. Tapi kepada sesama kita, kita juga harus baik. Kita harus beres. Ada amin. Kita harus beres. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Mulai kita masuk. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saya tanya Bapak Ibu, kau sudah baca ini tadi, sudah lakukan belum ini? Halo? Siapa yang sudah membawa orang gak punya rumah, yang rumahnya, ada di emperan toko, atau ada di kolong jembatan? Siapa yang sudah membawa ke rumahnya? Ayo. Mikir, kok enak. Oke, mungkin gak membawa gitu ya, paling gak perhatikan. Siapa hari-hari ini kalau ada orang telanjang, langsung lari masuk ke dalam rumah. Untuk apa? Halo? Sembunyi Pak, wedi, takut. Tapi Tuhan mau kalau ada yang seperti itu masuk rumahmu, ambilin bajumu, celanamu, kasihkan. Ada amin? Ada amin. Kalau ada, maaf ini, maka tidak bisa sampai sampah diambili. Engkau sudah pernah? Pak, enggak usah. Sini.
ambil makanan di dapur, langsung kasihkan ke dia. Atau kalau enggak, saya sebentar Pak ya, tak suruh ya anak buahku ya, tolong ya sebentar. Belikan nasi bungkus, kasih orang itu. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Pak, Bu, engkau pernah mau tahu dengan sesama? Atau cuma engkau berkata begini, oh saya mau beribadah sama Tuhan, haleluya, haleluya. Enggak salah engkau beribadah, enggak salah engkau puasa, enggak salah engkau mencari Tuhan. Tapi ada orang-orang di sekitarmu yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Engkau mau tahu apa indah? Kalau engkau cuma hanya tahu dirimu sendiri, yang penting aku bisa makan. Yang penting aku bisa melewati semuanya. Tuhan bilang gini, palsu. Waduh, firman Tuhan sore hari ini kok keras gini. Tapi saya percaya firman Tuhan yang datang kepada kita, saya percaya kalau kita lakukan itu mendatangkan berkat bagi kita. Mau Bapak Ibu diberkati? Mau diberkati? Mau dijauhkan dari virus corona? Atau siapa yang kepingin cepat mati di sini? Gak ada kan? Gak ada kan? Semua mau dijauhkan dari virus corona. Ada amin? Ternyata rahasianya ada di sini. Lu Bapak Ibu, saya tidak asal ngomong ini. Lihat ayat berikutnya, dan saya perhatikan saudara, ada beberapa hal yang saya perhatikan di dalam ayat-ayat ini, ya, dengan kita melakukan ini, kalau kita mengasihi sesama kita akan dapatkan ini. Yang pertama saudara, dikatakan di ayat yang ke-8, di situ terang mereka akan bersinar seperti apa? Fajar. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan saya mau mengasihi sesamamu, Bu, Pak, mengasihi sesama itu bukan hanya, oh kalau dia orang Kristen saya kasihi. No. Selama dia masih manusia, itu perlu kita kasihi. Karena di ayat firman Tuhan tidak berkata begini, kamu harus mengasihi ya kalau satu suku dengan kamu, atau satu gereja dengan kamu, atau satu warna kulit dengan kamu, atau satu keturunan dengan kamu. Gak ada ayatnya. Yang ada ayatnya, sesama manusia. Selama engkau masih manusia, perlu kecuali sudah bukan manusia. Jangankan itu saudara, hewan pun hari-hari perlu dikasihi loh. Ada amin? Tadi kira-kira jam 11, jam 12 itu, siang. Saya lihat satu video di Facebook. Ada seorang bapak, memang enggak tahu kerjaannya seperti itu gimana, tapi intinya setiap hari dia memberikan monyet, terus si amang itu kasih makan. Dia pergi ke hutan, lalu dikasih makan, dipanggil. Loh ngerti loh Bapak Ibu, hanya dipanggil gitu datang banyak gitu. Nah lalu saya lihat di situ, maaf ya, ada saudara kita keturunan Tionghoa membawa monyet-monyet, itu ada 9 kandang, satu kandang itu 12, berarti sudah berapa tuh? Kalikanlah, toh? Itu dibawa ke sana, lalu saudara tahu ditanya tujuannya apa? Dilepaskan. Jadi bapak ini beli itu monyet-monyet dari penjual-penjual yang dibeli semua, lalu dilepaskan di hutan itu. Selain monyet, dia beli lagi burung punai itu. Itu berapa kandang dilepas juga. Juga tupai. Itu dilepas juga. Jadi buahnya. Mereka punya pemikiran gini. Maaf ya, mereka tidak percaya sama Tuhan. Tapi mereka punya apa ya? Kasih.
Kasihan monyet ini dikurung-kurung, kasihan burung ini dikurung-kurung. Ya kalau diopeni, kalau dibiar diramut itu masih mending. Kalau cuma kasihan, lalu dibeli, lalu dilepas di hutan. Wih, saya berpikir gini, itu bukan orang Kristen. Bisa mengasihi binatang. Nah kita orang Kristen, jangankan binatang. Oh sesamanya dewe ay dimusuhi. Di sini gak ada. Gak ada yang ngaku maksudnya. Jangankan sesamanya, satu gereja lo berantem. Di sini gak ada, rukun semua. Jangankan satu gereja, sesama pelayan. Sesama pelayan berantem. Di sini gak ada yang ngaku. Jangankan satu pelayan. Bagaimana terang kita mereka seperti fajar? Bagaimana orang bisa melihat? Ada terang, ada contoh, ada kesaksian, ada sinar kemuliaan keluar dari kehidupan kita. Kalau sesama pendeta berantem, rebutan dunia, dalam hatiku, saya. Rebutan dunia. Mau diambil gereja itu, ayo po. Kita buka lagi, Pak Andreas, ya betul ya? Ya Bu Gembala ya. Buka lagi. Saya percaya, oh haleluya. Kalau kita rela dengan hati yang tulus, ada orang jahat berbuat kepada kita, berbuat jahat kepada kita, udah ambil. Kita akan buka gereja, akan jauh lebih besar daripada itu. Ada amin. Cuma kita ini seringkali tahu firman Tuhan tapi gak pernah kita lakukan. Contoh, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan. Halo? Siapa yang mau maju? Kita tahu ayat itu tapi kita tidak pernah lakukan itu. Yang kita lakukan, gak bisa. Siapa dia? Ini yang bahaya Bapak Ibu. Makanya kita tidak jadi contoh, kita tidak jadi teladan, kita tidak jadi terang, kita tidak jadi kesaksian. Orang berkata, mau ikut Kristen, lihat itu pendetamu itu. Siapa yang mau ikut? Tapi coba dilihat pendetanya, waduh luar biasa. Ibu Gembala itu luar biasa. Orang akan bilang gini, boleh enggak aku datang ke gerejamu? Tanpa kita suruh, datang, gak perlu. Aku lihat gerejamu tuh orangnya baik-baik. Boleh enggak aku datang ke gerejamu? Lalu kita bilang, monggo silakan. Jadi terang kita bersinar. Mereka seperti fajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-8 juga. Luka atau sakit pasti dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin. Termasuk juga virus corona. Dijauhkan Tuhan. Ada amin. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, saya sendiri ya, kadang-kadang saya pikir-pikir gini. Ya toh? Bayangkan ya, orang-orang kaya itu kurang hebat apa? Kurang jaga apa mereka? Masker berlapis-lapis. Hand sanitizer di mana-mana. Oh? Semua dipakai. Tahu-tahu kena, berangkat. Betul enggak? Kita ini coba, banyak di sini toh, Bapak ini enggak pakai masker. Sehat ya Pak ya? Sehat. Bahkan pakai masker, Pak Andreas ditaruh, hidungnya terbuka. Loh, ngawas gitu. Enggak apa-apa. Ya kan? Tuh,
Dan saya percaya Bapak Ibu di sini banyak yang sering ke pasar-pasar. Seperti saya. Lu saya ke pasar gitu. Tapi saya tahu Tuhan melindungi kita. Ada amin. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau tahu dengan sesamamu itu, pasti segala sakit penyakit dihalaukan dari kita. Kalau toh Tuhan izinkan sakit, enggak mati. Pasti Tuhan sembuhkan. Dan banyak terbukti loh, banyak pendeta yang kena. Terakhir saya dengar hambanya, Pak Timotius Arifin, kena. Tapi puji Tuhan kita dengar, sehat kembali. Ada amin. Itu saya percaya karena Tuhan perhatikan. Katakan amin. Jadi ayo hari-hari ini jaga hati kita. Mengasihi sesama. Bereskan. Kalau engkau tidak mau bereskan, ini yang bahaya. Engkau berpuasa, engkau melayani Tuhan, engkau mencari Tuhan, tapi tetap dendam sama orang itu, tetap benci orang itu, tetap jahat sama orang itu. Loh, remek tayo. Ya, tahu-tahu kena sakit nanti, hancur sudah. Tapi coba dengan engkau mengasihi sesamamu, Tuhan akan jauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Yang ketiga di ayat yang ke-9 Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kalau engkau mengasihi sesamamu, selain mengasihi Tuhan ya, engkau mengasihi sesamamu. Tuhan bilang, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Siapa mau doanya dijawab oleh Tuhan? Semua angkat tangan. Siapa yang gak mau doanya dijawab oleh Tuhan? Pasti semua mau. Ada amin. Nah pertanyaannya gini, iya ya, kenapa doa aku gak dijawab sama Tuhan? Lihat dulu, Alkitab juga ngomong, kalau engkau datang berdoa di hadapan Tuhan, teringat ada saudaramu, ada sesamamu yang menyakiti atau engkau sakiti hatinya. Tuhan bilang apa? Pergi dulu, bereskan. Baru habis itu engkau balik. Nah sudah balik, nah baru engkau berdoa. Doamu dijawab. Lah tapi seringkali kita ini tidak pernah lakukan itu. Ini yang repot Bapak Ibu. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu. Tapi kita tetap benci orang. Kita tetap jahat sama orang. Kita tetap dendam sama orang. Bahkan kita dengan sombongnya. Karena kita mungkin merasa kita diberkati. Kita jauh lebih dari orang itu. Lalu kita dendam, tambah. Oh, lihat siapa dia. Ayo. Malah nantang-nantang saudara. Hati-hati. Serius. Makanya firman Tuhan ini katakan. Serukan dengan suara yang lantang. Sampaikan dengan keras. Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Supaya apa? Supaya Nabi Yesaya menyampaikan. Hari ini, melalui Nabi Yesaya, saya sebagai hamba Tuhan, datang kepada Bapak Ibu. Menyampaikan. Ya, jangan cuma hanya melayani Tuhan. Jangan cuma hanya beribadah. Jangan cuma hanya cari Tuhan. Tapi perlu, saudaramu itu perlu dikasihi. Orang-orang di sekitarmu itu perlu dikasih. Yang percaya katakan. Lalu yang keempat. Dikatakan di ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan di sana? Kalau engkau mengasihi sesamamu. Tuhan bilang gini. Tuhan akan menuntun jalan kita senantiasa. Oh Bapak Ibu percaya kalau jalan kita dituntun oleh Tuhan itu hidup yang paling enak. Kemana melangkah bersama dengan Tuhan. Loh pujian tadi. Manise, sungguh manise.
Kalau jalan bersama dengan Tuhan, itu hidup yang paling enak. Kemana dituntun? Kemana dituntun? Melangkah dituntun. Kemana? Berbuat apa dituntun sama Tuhan. Usaha apa dituntun Tuhan. Sehingga apa yang kita usahakan berhasil, sukses, berkati. Luar biasa oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun. Tapi coba Tuhan tidak menuntun langkah hidup kita. Jalan ke sini nubruk. Jalan sini nubruk. Jalan sini jurang. Jalan sini aduh. Itu akan mendatangkan kesusahan bagi kita. Itu akan mendatangkan penderitaan bagi kita. Kenapa? Enggak ada yang menuntun. Makanya jangan heran saudara. Ya. Orang buta itu, maaf ya, orang buta. Itu selalu pegang tongkat. Buat apa? Halo? Buat apa? Meraba. Ini ada enggak benda ini? Ini ada jurang enggak ini? Itu pun enggak selalu beres loh Bapak Ibu. Dengan belajar dia berusaha sedemikian rupa. Karena apa? Dia buta. Tapi coba ada anak kecil nuntun dia. Dia tidak perlu tongkat. Sudah diikutin aja kemana anak kecil itu bawa. Sudah diikuti. Dan jalan itu. Kita ini seperti orang buta. Kita tidak bisa melangkah jalan sendiri. Katakan amin. Kita butuh tuntunan Tuhan, katakan amin. Nah kalau kita dituntun oleh Tuhan, jalan kita enak. Tapi kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, hidup kita susah. Nanti orang berkata begini, kita masuk sih. Makanya kan saya mungkin pernah ngomong. Tuh, ada orang buta menyanyi. Dia ambil gitar. Dia nyanyi. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Semua katanya. Orang di sebelahnya dengar itu. Langsung, diam. Terus marah dia. Karena dia tidak tahu bapak ini buta. Kelihatannya kok ngelihat, tapi buta. Bapak ini bilang gini. Kamu tuh kalau nyanyi yang benar. Masa burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Marah dia. Bapak Ibu tahu? Lalu orang buta ini bilang gini. Lah ya apa Pak? Saya enggak pernah lihat burung nuri. Burung nuri itu seperti apa saya enggak tahu. Termasuk juga terbang tinggi saya enggak tahu setingginya setinggi apa saya enggak tahu. Karena apa? Karena saya buta. Bapak itu langsung kaget. Maaf. Sama Bapak Ibu. Seringkali kita ini seperti orang buta juga. Kalau ada hamba Tuhan ngomong di mimbar ini, engkau pasti diberkati, engkau pasti sukses, engkau pasti disembuhkan. Kita berkata, oh sus. Iya tak. Bukan katanya pendeta tak itu. Loh buktinya saya kok enggak diberkati? Buktinya saya kok sakit terus? Buktinya saya. Nah itu Bapak Ibu kenapa? Karena engkau masih buta secara rohani. Tapi coba ada yang menuntun hidupmu. Engkau akan melihat setiap langkah betul dituntun Tuhan dan kita bisa melihat mujizat Tuhan. Makanya kita menyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Nah, bahkan lewat lembah, lewat jurang pun kita dituntun sama Dia. Kalau hidup kita dituntun sama Tuhan, itu hidup yang paling nikmat. Yang percaya katakan. Saya terakhir khotbah di sini kapan itu Pak Andreas? Bulan apa itu ya? Sebelum corona ya. Saya akan akhiri khotbah saya dengan kesaksian saya. Jadi tidak usah kesaksiannya orang. Bapak Ibu tahu, corona datang masuk Surabaya pertengahan Maret. Betul ya? Termasuk jadwal saya di sini di cancel sama Pak Andreas.
Semua jadwal saya di-cancel semuanya. Dan yang lebih parah Bapak Ibu, di panti semua jadwal itu di-cancel semuanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu di akhir bulan Maret. Memang saya selalu belajar Bapak Ibu. Jadi kalau ada ikan-ikan nugget-nugget yang bisa bertahan masuk freezer itu selalu saya masukkan freezer, jadi freezer kita itu ada 3. Masukkan di situ, dan apa yang terjadi? Kalau ada seperti, ya mungkin ya seperti gak ada tamu atau apa, nah itu bisa kita keluarkan. Saya selalu punya pemikiran seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di bulan Maret akhir, isinya freezer sudah mulai kosong. Jujur, sebagai hamba Tuhan sempat saya takut Bapak Ibu. Saya mikir, Tuhan ya apa ini? Masalahnya Bapak Ibu, 40 orang loh di depan saya setiap hari yang menjadi tanggungan saya. 40 orang. Gimana ini? Tapi saudara tahu Tuhan tegur saya dengan pernyataan begini. Kamu itu loh, baru berapa hari, berapa minggu dia bilang. Lu bangsa Israel aja selama 40 tahun mutar-mutar di padang belantara. Gak kerja, gak apa-apa, saya pelihara. Kok kamu baru gini sudah takut? Langsung saya bilang, iya Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, ampuni saya Tuhan. Dan apa yang saya lakukan? Di saat kekurangan seperti itu saya mulai belajar memberi. Di saat kekurangan, tahu-tahu ada teman saya pendeta dari daerah Krian sana, telepon sama saya. Pak Gem, boleh enggak saya minta tolong? Minta tolong apa? Saya bilang. Ini loh jemaat saya ini banyak yang menengah ke bawah. Terus, boleh enggak saya minta sembako? Ini dalam hati ya, dalam hati. Oh, kok enggak ngerti tak? Oh, aku dewi setiap hari 40 orang. Oh, kok jemaatmu? Oh, lu kok? Tapi saudara tahu, hati kecil saya langsung bergetar. Kalau mau diberkati, lakukan. Saya langsung bilang gini, siapa yang ngambil? Terus dia bilang gini, saya siap om, saya ngambil. Ya sudah ambilan saya bilang. Langsung saya bungkusi sembako apa yang ada saudara, bungkus. Habis itu diambil sama. Dalam kekurangan, belajar memberi. Itu sembako, duit. Jadi jangan ada sembako ya. Duit. Tahu-tahu saya lihat ada seorang bapak di Facebook, saya tidak kenal orangnya. Di Facebook saudara, dia gendong 2 anaknya kecil-kecil, yang digendong gini-gini, main-mainan sama anaknya. Nah ternyata satu anaknya ini sakit. Tidak tahu kayak hidrosepalus itu loh. Digendong dengan senang, terus megang duit 2.000-an. 2.000-an Bapak Ibu. Saudara tahu? Langsung Tuhan taruh di hati saya. Berkati. Saya tidak kenal Tuhan, saya tidak tahu siapa itu. Berkati orang. Saya langsung melalui messenger, saya coba hubungi dia. Saya bilang gini, boleh enggak tahu nomor teleponnya? Nah, enggak dijawab. Akhirnya ternyata di situ ada nomornya, saya coba telepon. Saya bilang gini, boleh enggak saya minta nomor rekeningnya? Ada apa Pak? Saya bilang gini, saya lihat kamu tadi waktu gendong anak, weneng itu, saya lihat, oh saya terharu, saya ingin membelikan kerupuk kepada mereka, saya bilang. Oh ya siap Pak, siap. Kasih. Langsung saya transfer, habis itu langsung dia telepon saya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ternyata dia tinggal di Semarang. Terus dia bilang gini, Pak Semarang ke Surabaya dekat ya. Boleh enggak nanti saya kalau sudah COVID ini selesai boleh main-main ke Surabaya. Saya bilang, oh silakan, monggo.
bahkan hal-hal yang lain. Kalau saya cerita kepada Bapak Ibu dipikir saya sombong. Kami berniat di bulan Februari, berniat untuk bangun gereja. Saya sebagai gembala, saya bilang gini, saya benih iman saya sekian, setiap bulan saya nabur sekian. Jadi nolnya 7, sekian. Selama 4 bulan. Februari, Maret, April, Mei. Tahu-tahu Maret, Corona. Bapak Ibu tahu iblis itu licik loh caranya ngomong. Dia bilang gini sama saya, ini kan karena Corona, kamu kan bisa ngomong kepada jemaat, berhubung karena Corona, jadi maklum, benih iman saya ditunda. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, dan jemaat pasti mengerti. Tapi saudara tahu, hati kecil saya langsung berkata, kalau mau diberkati tetap lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, benar saya dapat berkat. Udah saya tabur. Februari, Maret, April, Mei lewat. Habis itu saudara, enggak ada berkat lagi. Ternyata kalau kita taat melakukannya, Tuhan itu memberkati dengan cara yang aneh-aneh. Dan puji Tuhan di bulan Juni kami bangun gereja. Dan puji Tuhan sudah selesai. Di saat Corona di saat Corona bangun gereja, selesai. Bahkan kebutuhan keperluan kami di yayasan sampai hari ini. Yang anehnya saudara, ada teman saya Pak Pendeta Junaidi itu, tahu-tahu telepon saya. Pak Pendeta, di mana sekarang? Di rumah saya bilang. Ada apa? Saya mau ke sana. Oh iya. Ngapain saya bilang? Mau kirim ikan. Saya pikir kirim ikan opo gitu ya. Ternyata dia datang saudara, dia bawa ikan gurami itu gede-gede. Saudara tahu dikasih 30 ekor. Oh, haleluya. Masuk freezer lagi. Ada isi. Habis itu Bapak Ibu, ada jemaat yang pernah saya layani, dia seorang dokter. Lama enggak ketemu. Tahu-tahu dia bilang, Pak, gimana kabar? Baik-baik. Anak-anak gimana? Baik-baik. Lalu dia bilang gini, Pak saya kirim ayam ya. Oh iya Bu, terima kasih Pak. Saya pikir dikirim ayam paling 5 ekor gitu ya, 4 ekor. Saudara tahu, dikirim ayam 30 ekor. 30 ekor. Jadi satu karung besar, bisa lagi 30 ekor. Tahu-tahu ada teman saya kenal lama dengan dia, namanya Pak Hosea, pemain drum nginden. Selama ini ya biasa dan tidak pernah tanya. Tahu-tahu dia telepon saya. Di WA saya. Shalom Pak Pendeta, shalom saya bilang. Gimana kabar? Baik-baik. Anak-anak gimana? Baik-baik. Terus dia bilang gini, Pak, mau enggak kalau telur saya kirim? Terus saya bilang, iya mau. Saya pikir dikirim 2 kilo atau 3 kilo. Saudara tahu? Dia bilang gini, Bapak punya kulkas? Saya bilang, punya. Saya mau kirim 30 kilo. Hah? 30 kilo sekali kirim Bapak Ibu. Wih, caranya tuh. Nah dari situ, sesudah saya ampuni saya Tuhan, ternyata Tuhan itu berkarya. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita yang mau mengasihi sesama. Ada amin. Sebenarnya saya mau ngomong terus, tapi waktu saya sudah lewat 5 menit. Tapi ingat Bapak Ibu, sampai hari ini saya terus berbuat. Sampai hari ini saya terus menolong orang. Sampai hari ini saya terus melakukannya. Karena apa? Saya tahu dengan saya mengasihi sesama yang kelihatan, apalagi mengasihi yang enggak kelihatan, saya akan lebih bisa. Karena apa? Kalau yang kelihatan aja saya sudah bisa kasih, apalagi Tuhan. Tapi kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa kasih, bagaimana kita mengasihi yang enggak kelihatan? Tidak mungkin. Makanya hukum itu cuma 2. Kasih Tuhan, lalu kasihi sesamamu. Itu aja saudara.
Tapi seringkali kita tutup muka atau tutup mata, nggak mau tahu, nggak peduli. Yang penting aku. Sudah saatnya gereja, sudah saatnya kita anak-anak Tuhan. Ayo action, ayo berbuat. Saya senang ada seorang bapak, satu keluarga di jalan Kedung Doro itu. Bapak Ibu pasti tahu, setiap hari dia siapkan nasi untuk 100 orang, betul ya? Gratis loh itu. Pertanyaannya, apakah dengan dia mempersiapkan 100 nasi kepada 100 orang, dia tambah melarat? Dia tambah miskin? Tidak mungkin. Pasti dia semakin diberkati oleh Tuhan. Pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin Bapak Ibu memberi, semakin Bapak Ibu menabur, pasti diberkati oleh Tuhan. Ayo, saya ajak kita semua, orang-orang di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Itu baru dibilang kesalehanmu murni. Kalau cuma hanya berdoa, cuma hanya cari Tuhan, cuma beribadah, cuma doa puasa, merendahkan diri, tapi benci dengan saudara, peras saudara, hajar saudara, pukul saudara, dan lain sebagainya. Kesalehanmu palsu. Saya rindu firman ini boleh memberkati kita hari ini. Pulang dari tempat ini, semua kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau taat melakukan firman Tuhan. Jangan cuma pendengar firman yang baik, tapi biar kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri.